Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Departemen Statistika Bisnis Institut Teknologi 10 November. Pada kali ini akan mempresentasikan mengenai aspek psikologis tokoh utama dalam novel Dilan. Dia adalah Dilanku tahun 1990, karya Pidi Baik menggunakan kajian psikologi humanistik Abraham Maslow. Saya Ketua Kelompok Nanfri Disian Prastuti, NRP 243 2011032. Saya Nuramawati Yonita Pratiwi dengan NRP 2043201005. Saya Renata Maria Sati dengan NRP 2043201111. Saya M. Naval Mubarik dengan NRP 2043201042. Saya Iita Nafisa dengan NRP 2043201055. Saya Yunir Ayu Rahmadini, NRP 2043201103. Pendahuluan. Pada zaman sekarang, karya sastra menjadi suatu hal yang digemari oleh semua orang. Definisi dari karya sastra adalah suatu ekspresi, hasil, atau ide yang paling menarik dan berpengaruh. Untuk membaca karya sastra sendiri dapat mengembangkan imajinasi dan kreativitas dalam cara berpikir seseorang. Karya sastra menjadi sesuatu yang sangat digemari karena seringkali berisi alur yang relevan dengan kehidupan masyarakat, maka tidak jarang bahwa karya sastra ini menjadi hal yang sangat diminati. Lalu salah satu jenis karya sastra yang paling banyak digemari adalah novel. Karena alur cerita yang lebih kompleks dan permasalahannya terkesan tidak monoton. Salah satu novel yang paling banyak digemari adalah novel Dilan. Dia adalah Dilanku tahun 1990, karya Pidi Baik. Novel ini bercerita mengenai sepasang kekasih, yaitu Dilan dan Milea, yang bertemu di masa SMA di kota Bandung. Dengan latar belakang dan karakter tokoh yang berbeda, penulis mampu mengemas cerita ini dengan gaya bahasa dan alur yang sangat menarik. Dalam perjalanannya banyak konflik sehingga para pembaca bisa merasakan emosi-emosi dari alur cerita novel Dilan tersebut. Teori Abraham Maslow merupakan teori yang lebih menekan pada hierarki kebutuhan dan motivasi. Pada karya tulis ilmiah berikut menggunakan kajian psikologi humanistik Abraham Maslow karena Maslow meyakini bahwa pada dasarnya manusia dapat dimotivasi dengan kecenderungan atau kebutuhan untuk mengaktualisasi, memelihara, dan meningkatnya nilai dari dirinya sendiri, yang mana kebutuhan-kebutuhan tersebut bersifat bawaan atau sebagai kebutuhan dasar jiwa yang berupa kebutuhan secara fisik dan psikis. Lalu selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah dalam karya tulis ilmiah berikut adalah bagaimana aspek psikologis tokoh utama dalam novel Dilan. Dia adalah Dilanku tahun 1990, karya Pidi Baik dengan kajian psikologi humanistik Abraham Maslow. Untuk tujuannya sendiri adalah mengetahui dan mendeskripsikan tentang aspek psikologi tokoh utama dalam novel Dilan. Dia adalah Dilanku tahun 1990, karya Pidi Baik dengan kajian psikologi humanistik Abraham Maslow. Untuk manfaat dalam karya tulis ilmiah berikut adalah diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai pendekatan psikologi pada sebuah karya sastra dengan sudut pandang atau kajian psikologis tertentu, yang mana dalam karya tulis ilmiah ini adalah kajian psikologi humanistik Abraham Maslow. Selanjutnya akan saya lanjutkan dengan tinjauan pusaka. Yang pertama, hakikat sastra. Sastra secara etimologi berarti dari bahasa Sanskerta yang merupakan gabungan dari kata sas dan tra yang memiliki arti mengarahkan, mengajarkan, dan memberi petunjuk. Sastra merupakan ungkapan pribadi manusia dalam bentuk pengalaman, pemikiran, perasaan, ide, semangat, ataupun keyakinan dalam suatu bentuk gambaran konkret yang dapat membangkitkan pesona dengan alat bahasa. Sastra ditulis dalam waktu yang tertentu di mana secara langsung dapat berkaitan dengan norma-norma dan adat istiadat pada zaman tersebut. Sastra yang baik diharapkan dapat mengingatkan, menyadarkan, dan mengembalikan manusia ke jalan yang benar. Yang kedua, karya sastra. Definisi karya sastra menurut para ahli yang diartikan sebagai suatu objek manusiawi, fakta kemanusiaan atau fakta kultural, sebab hasil ciptaan manusia yang dapat memberikan pemahaman terhadap masyarakat secara tidak langsung. Sebagai alat untuk menimbulkan rasa khusus yang mengandung nilai estetik, karya sastra sekaligus sebagai sarana komunikasi yang mampu menyampaikan berbagai macam informasi kepada para pembacanya. Yang nomor 3 adalah novel. Novel adalah cerita dan di dalamnya terkandung ciri khas tersendiri, dan novel terdiri dari unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsik novel misalnya tema, plot, dan penokohan. Sedangkan untuk unsur ekstrinsik adalah unsur-unsur yang berada di luar karya sastra. Seperti contohnya biografi penulis, psikologi penulis, keadaan masyarakat, dan lain-lain. Yang nomor 4, psikologi sastra. Psikologi sastra dipandang sebagai fenomena psikologis yang akan menampilkan aspek-aspek kejiwaan melalui tokoh-tokoh, baik itu dalam bentuk drama maupun prosa.
Pemusatan perhatian pada tokoh-tokoh yang terdapat pada sebuah karya sastra akan memicu munculnya analisis konflik batin yang mungkin saja bertentangan dengan teori psikologis. Yang mana dalam hal ini, seorang peneliti harus bisa menemukan pesan-pesan atau gejala yang disampaikan penulis secara tersirat dengan memanfaatkan teori-teori psikologi yang dianggap relevan. Selanjutnya, teori psikologi humanistik Abraham Maslow. Dalam teori yang dibuat oleh Abraham Maslow, terdapat pembahasan terkait kebutuhan bertingkat yang tersusun mulai dari kebutuhan fisiologis, rasa aman, cinta dan memiliki, harga diri, dan aktualisasi diri. Yang mana kebutuhan dasar atau fisik yang harus dipenuhi terlebih dahulu, yaitu meliputi kebutuhan untuk makan minum, pakaian, istirahat, seks, dan tempat tinggal. Kemudian dilanjutkan dengan memenuhi kebutuhan secara psikis yang meliputi rasa mencintai dan dicintai, rasa aman, serta harga diri di lingkungan sosial. Selanjutnya adalah bagian metodologi penelitian. Nah, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Mengapa deskriptif kualitatif? Karena peneliti akan mendeskripsikan data yang akan dianalisis berupa aspek psikologis tokoh utama dalam novel Dylan, Dia Adalah Dylanku tahun 1990 karya P.D. Baik, berdasarkan kajian psikologi humanistik Abraham Maslow, dan peneliti akan menjelaskan konsep-konsep yang berkaitan dengan satu sama lain. Kemudian ada jenis penelitian yang digunakan adalah fundamental research, karena penelitian ini diperuntukkan bagi pengembangan suatu ilmu pengetahuan serta diarahkan pada pengembangan teori-teori yang ada. Lanjut ke data dalam penelitian ini adalah data tertulis, yaitu berupa kutipan atau dialog-dialog tokoh utama yang terdapat dalam novel Dylan, Dia Adalah Dylanku tahun 1990 karya P.D. Baik. Nah, sumber data dalam penelitian tentunya adalah novel Dylan, Dia Adalah Dylanku tahun 1990. Yang terakhir ini ada teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama itu teknik baca dengan membaca novel dari hasil bacaan, dan yang terakhir adalah teknik analisis data dengan menggunakan pendekatan psikologi sastra berdasarkan kajian teori kebutuhan menurut Abraham Maslow. Nah, kemudian pada analisis dan pembahasan yang pertama yaitu analisis pembahasan kebutuhan makanan dan minuman. Nah, teori kebutuhan Abraham Maslow menjelaskan bahwa kebutuhan dasar yang harus dipenuhi terlebih dahulu dalam kehidupan untuk bisa mencapai tahap aktualisasi diri yaitu kebutuhan secara fisiologis yang erat kaitannya dengan kebutuhan jasmani seperti makan dan minum. Pemenuhan kebutuhan dasar ini memiliki dampak pada kelangsungan hidup seorang individu. Maka dari itu, kebutuhan ini tergolong sangat mendesak untuk dipenuhi. Berdasarkan kutipan yang ada di novel Dylan, Dia Adalah Dylanku tahun 1990, ini ada, aku makan apa ya? Tanya Pian seperti kepada dirinya sendiri, tanpa menghiraukan omongan Wati. Aku senang sendiri merhatiin tingkah Pian dan Wati. Lucu dan romantisnya, sederhana tapi cukup. Aku nggak tahu sejak kapan mereka pacaran, tapi kayaknya baru deh. Pian makan ketupat tahu juga. Kami makan sambil ngobrol ngalor ngidul. Tidak lama kemudian, rombongan Susi datang lagi. Mungkin pada mau masuk kelas. Pian, Susi nyapa Pian. Hei Susi, bisa ngobrol sebentar? Pian lagi makan. Jawab Wati dengan sedikit mendongakkan kepalanya ke Susi. Bentar kok, kata Susi. Gak apa-apa. Kata Pian seperti bersiap mau berdiri, tapi tangan Wati meraih tangan Pian. Makan dulu, katanya. Bentar kok, Wat, kata Susi memelas. Gue bilang makan dulu, kata Wati lagi ke Pian dengan nada sedikit tinggi. Diambil dari buku novel Dylan tahun 2014 pada halaman 202. Ya, selanjutnya yaitu terkait dengan kebutuhan akan pakaian. Teori kebutuhan Abraham Maslow untuk yang kebutuhan akan pakaian ini pada dasarnya yang mana pakaian ini digunakan untuk melindungi tubuh dari gesekan dengan benda lain, cuaca dingin, hujan, terik matahari, gangguan serangga, kotoran, dan debu, serta hal lainnya. Selain itu, pakaian juga bisa digunakan sebagai identitas diri, ciri khas, dan penanda status pendidikan. Kutipan yang diperoleh dari novel Dylan, yaitu ketika motor itu sudah berjalan sejajar denganku, jalannya melambat, seperti sengaja ingin menyamai kecepatan berjalanku. Pengendaranya menggunakan seragam SMA. Dikutip dari buku Dylan, terbitan tahun 2014, halaman 19. Kemudian kutipan selanjutnya, nampak baju seragamnya berkelebatan. Kalau guru tahu, pasti akan disuruh dimasukin ke celana. Dikutip dari Dylan, dari novel Dylan, terbitan tahun 2014, halaman 21, dan kutipan yang terakhir yaitu, dia berpakaian bebas dengan jaket jeans lusuhnya, sambil menggerak-gerakkan telunjuk dengan tangan kirinya ke arah bawah. Kukira itu kode untuk menyuruh aku turun dan memang, jadi aku segera bilang kiri untuk meminta sopir menghentikan angkotnya. Dikutip dari novel Dylan, terbitan tahun 2014, halaman 204. Nah, dari ketiga kutipan di atas dapat diketahui bahwa selain berguna untuk melindungi tubuh, pakaian juga digunakan sebagai penanda status pendidikan dan ciri khas. Yang mana seragam SMA yang dikenakan oleh Dylan dan Milea menandakan bahwa mereka adalah siswa SMA. Kemudian pakaian bebas dan jeans lusuh yang digunakan oleh Dylan menandakan bahwa pakaian itu adalah ciri khasnya karena ia sering menggunakan pakaian tersebut. Selanjutnya,
yaitu pembahasan terkait kebutuhan akan istirahat. Jadi kebutuhan dasar fisiologis ini itu dapat digolongkan karena jika kebutuhan ini dengan baik, maka pada akhirnya seseorang dapat berpikir dengan lebih lagi untuk hidupnya di masa yang akan datang. Kutipannya yaitu, aku sakit, kecapean, meski bingung capek karena apa. Nggak tahulah, dokter bilang begitu. Jangan berdebat, nanti jadi malah tambah sakit. Udah percaya aja, aku disuruh istirahat selama 3 hari di rumah, dan itu artinya aku tidak akan sekolah selama itu. Dikutip dari novel Dylan, terbitan tahun 2014, halaman 97. Kutipan tersebut menunjukkan bahwa keadaan Mira yang sedang sakit karena kecapean, sehingga kebutuhan akan istirahat menjadi sangat diperlukan. Maka dari itu, dokter mengharuskan Mila ya untuk istirahat di rumah selama 3 hari dan tidak masuk sekolah agar kondisinya dapat kembali pulih. Sehingga setelah kondisinya sehat kembali, Mila dapat menjalani hari selanjutnya dengan lebih baik, dengan pikiran dan dengan badan yang sehat. Selanjutnya ada kebutuhan tempat tinggal. Salah satu kebutuhan manusia yang mendasar adalah masalah tempat tinggal. Rumah sebagai tempat tinggal adalah salah satu kebutuhan pokok manusia selain pakaian dan makanan. Setiap manusia membutuhkan rumah untuk tempat berlindung dan sebagai tempat berkumpul dan berlangsungnya aktivitas keluarga, sekaligus sebagai sarana investasi. Dan menurut Abraham Maslow, menurut manusia memiliki tingkat kebutuhan hidup yang akan berusaha untuk dipenuhi sepanjang masa hidupnya. Tingkatan ini dapat membedakan manusia dari sisi kesejahteraannya. Dan berikut ini terdapat kutipan dari novel Dia adalah Dilanku tahun 1990. Kabar bahwa kami mau pindah ke Bandung membuat nenek sangat senang dan meminta kami untuk tinggal di rumahnya. Tapi sayangnya tahun 1990, kira-kira sebulan sebelum pindah, nenekku meninggal dunia. Rumahnya yang berukuran tipe 70 itu kemudian jadi milik ibuku sepenuhnya. Ada halaman di depannya, meskipun ukurannya tidak luas, tapi cukup tempat tumbuh berbagai bunga dan satu pohon jambu, yaitu jambu batu, yang ibuku suka kesal kalau sudah banyak ulatnya. Dikutip dari Dylan tahun 2014 halaman 15 sampai halaman 16. Pada kutipan tersebut menggambarkan suasana pemeran utama Milea yang menceritakan suasana di dalam rumahnya, yang berisi dengan anggota keluarga, juga menceritakan tentang rumah yang akan ditinggalinya. Dan berdasarkan teori Abraham Maslow, kebutuhan tempat tinggal dapat berupa rumah yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat berlindung dan sebagai tempat berkumpul. Selanjutnya, kebutuhan rasa aman. Kebutuhan psikis tidak kalah pentingnya dengan kebutuhan akan rasa aman. Kebutuhan akan rasa aman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Seseorang akan merasa dirinya aman ketika ia tidak mengalami gangguan secara fisik maupun psikologis. Dan dalam novel Dylan, Dia adalah Dilanku tahun 1990, terdapat kutipan sebagai berikut. Memahami sikap dia kepadaku, aku selalu merasa seperti mendapatkan rasa aman, mendapatkan perlindungan, bahkan di saat ketika dia sedang tidak ada denganku, setidaknya aku selalu merasa seperti itu. Ayo, siapa yang mau ganggu? Lakukan sekarang juga. Aku juga punya Dylan yang akan menghentikanmu. Aku bukan mau bilang dia jagoan, Mas. Dia bukan Superman. Dia cuma anak SMA kelas 2 dan orang Riung, Bandung. Tapi olehnya aku selalu merasa aman. Buat apa jagoan tapi tidak berguna buat pacarnya? Dan dari kutipan tersebut menunjukkan bahwa Milea berkata ia berani menantang siapapun yang mengganggunya, karena ia memiliki Dylan yang akan melindungi dan membelanya. Dalam kondisi tersebut, Milea sangat bersyukur karena memiliki Dylan yang saat itu sebagai pacarnya dan telah memenuhi kebutuhan rasa aman agar ia dapat bergerak untuk memenuhi kebutuhannya. Selanjutnya yaitu kebutuhan akan rasa cinta dan memiliki. Jadi kebutuhan akan rasa cinta dan memiliki timbul setelah ia memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar dan kebutuhan akan rasa aman. Rasa cinta dan memiliki merupakan hal yang wajar bagi manusia, karena sejatinya manusia merupakan makhluk sosial yang akan membutuhkan dan menjalin hubungan dengan sesama manusia lain. Dalam novel Dylan, Dia adalah Dilanku tahun 1990, terdapat kutipan, setuju, dia juga manusia, memiliki kekurangan dan kelebihan. Tapi rasanya dia lebih sering mengekspresikan kelebihannya melalui perbuatan yang membuatku terus ingin bertemu dengannya. Dan kekurangannya cuma bisa diomongkan ketimbang aku rasakan. Mas Ato mungkin akan bilang, itu sih Lia jatuh cinta saja ke dia. Jadi yang diomongin soal dia pasti yang baik-baik saja. Iya Mas Ato, 1000% Mas Ato benar. Aku cinta Dylan. Dikutip dari novel Dylan, terbitan 2014, halaman 127. Dari kutipan tersebut menggambarkan bahwa telah terpenuhi kebutuhan akan rasa cinta dan memiliki dari Milea, yaitu perasaan sama yang dimiliki Dylan terhadapnya. Kemudian berdasarkan hal tersebut, kebutuhan akan cinta dan memiliki dapat memberikan kebahagiaan dan dorongan kuat bagi seseorang untuk lebih semangat menjalani hidup yang lebih baik. Ada kebutuhan aktualisasi diri. Aktualisasi diri adalah kebutuhan untuk memberikan dan menunjukkan dirinya kepada orang lain. Pada tahap ini, seseorang mengembangkan semaksimal mungkin segala potensi yang dimilikinya.
Kebutuhan aktualisasi diri merupakan kebutuhan yang tidak melibatkan keseimbangan, tetapi melibatkan keinginan yang terus-menerus untuk memenuhi potensi. Dalam kutipan novel Dylan tahun 2014, halaman 167, menunjukkan kebutuhan aktualisasi diri dari pemeran. "Ya, aku melawan," teriak Dylan dengan cukup keras, sampai membuat semua orang menengok ke arah suara Dylan. Kepala sekolah juga menghentikan pidatonya. Pak Suripto menampar Dylan. Dylan balas menampar Pak Suripto. Sebelum Pak Suripto menampar lagi, Dylan keburu memukulnya dengan pukulan yang bertubi-tubi. Suasana jadi ribut. Barisan menjadi berantakan, terutama barisan kelasku karena masing-masing menghindar untuk tidak terkena pukulan yang nyasar. Semua orang ingin lihat. Upacara bendera secara otomatis jadi kacau. Pada kutipan tersebut menggambarkan saat pemeran utama Dylan menunjukkan aktualisasi dirinya dengan membela dirinya, Dylan telah sampai pada tahap di mana seorang ingin mengembangkan semaksimal mungkin segala potensi yang dimilikinya, di mana ia terus-menerus membalas perlakuan Pak Suripto dengan cara menamparnya. Dalam teori Maslow, menggambarkan kebutuhan ini sebagai hasrat untuk semakin menjadi diri sendiri dengan sepenuhnya. Yang selanjutnya ada relevansi hasil penelitian terhadap pembelajaran sastra di sekolah, di mana dalam penelitian ini, di sekolah mengajarkan para peserta didik untuk mengidentifikasi bagaimana tokoh, bagaimana watak, bagaimana alur, dan bagaimana latar dari sebuah cerita yang ada dalam karya sastra, di mana kita mengetahui hal-hal tersebut dengan membaca, sehingga kita dapat menggambarkan perilaku seorang atau menggambarkan bagaimana alur cerita. Selanjutnya adalah penutup. Kesimpulan dari karya tulis ilmiah berikut adalah, pada novel Dylan, Dia Adalah Dylanku tahun 1990 karya Pidi Baik, terdapat tokoh utama dengan sifat-sifat dasar psikologi yang dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan berdasarkan hierarki kebutuhan bertingkat pada teori humanistik Abraham Maslow, baik kebutuhan dasar fisiologis maupun kebutuhan dasar psikis. Para tokoh utama dalam novel ini digambarkan sebagai sosok yang baik, pemberani, percaya diri, apa adanya, mandiri, dan bebas, sehingga para tokoh mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya, baik secara fisiologis maupun psikologis. Berdasarkan analisis tokoh utama pada novel Dylan, Dia Adalah Dylanku tahun 1990, para peneliti dapat mengambil beberapa poin pembelajaran untuk mengembangkan potensi dan keberanian diri dari dalam diri agar dapat menjadi seorang individu yang mandiri, percaya diri, dan bebas, seperti yang digambarkan oleh para tokoh utama dalam novel Dylan, Dia Adalah Dylanku tahun 1990. Untuk saran dari karya tulis ilmiah berikut adalah, penelitian ini hendaknya dapat menambah wawasan dan sebagai pembelajaran dalam kehidupan sehingga kita dapat lebih mempunyai motivasi untuk menjadi lebih baik setiap harinya. Selain itu, hendaknya penelitian ini dapat digunakan sebagai ajang untuk lebih mengapresiasi karya sastra. Penelitian ini diharapkan dapat membuka jalan untuk penelitian selanjutnya agar dapat melengkapi kekurangan dalam penelitian ini. Pembaca, khususnya yang masih dalam tahap pencarian jati diri, diharapkan dapat mengambil nilai-nilai positif, diantaranya sikap tangguh tokoh Dylan, rasa semangat untuk menjadi versi terbaik dari tokoh Dylan, dan bagaimana cara tokoh Dylan menghargai orang-orang di sekitarnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.